Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zahara Syifa. Di sini aku bakal cerita tentang algoritma. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi apa itu algoritma karena udah sering didengar dan sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini aku bakal sharing tentang perjalanan panjang algoritma dari awal hingga akhir yang berkaitan dengan perkembangan informasi. Nah, kita mulai dari abad ke-9 ada Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi ini adalah bapak algoritma. Nah, algoritma itu berawal dari ilmuwan Persia bernama Al-Khwarizmi tahun 790 sampai 850 Masehi yang menulis buku tentang metode berhitung. Nah, dari namanya lahir istilah algoritma. Sedangkan dari bukunya lahir istilah algebra. Nah, jadi abad ini adalah fondasi awal ilmu komputasi modern. Nah, kita lanjut tahun 1940 sampai 1960-an. Era komputer awal. Nah, ketika komputer generasi pertama muncul, algoritma itu digunakan untuk perhitungan ilmiah, enkripsi militer, hingga eksplorasi luar angkasa. Pada masa ini, algoritma itu masih sederhana banget, tapi sudah menjadi instruksi utama komputer untuk bekerja. Lanjut, kita masuk ke tahun 1992, algoritma rekomendasi pertama yang dibangun oleh grup Lens. Jadi, di University of Minnesota lahirlah proyek bernama Grup Lens yang menjadi tonggak sejarah algoritma rekomendasi. Sistem ini tuh bekerja dengan cara kolaboratif filtering, yaitu menebak apa yang cocok dibaca seseorang berdasarkan kesamaan minat dengan orang lain. Nah, disinilah dunia mengenal konsep saran personal yang sekarang kita temukan di hampir semua aplikasi. Fun fact-nya, Grup Lens ini bisa disebut sebagai nenek moyang sistem rekomendasi modern. Tanpa proyek ini, kita mungkin tidak akan punya FYP di TikTok atau rekomendasi film di Netflix. Lanjut, tahun 1998 ada Amazon dan e-commerce. Amazon menjadi pionir dalam memanfaatkan algoritma untuk keperluan bisnis. Mereka memperkenalkan fitur rekomendasi produk, yaitu orang yang membeli ini juga membeli itu. Strategi ini sederhana dan terbukti sangat efektif karena membuat pengalaman belanja itu lebih personal. Dengan begitu, algoritma itu tidak hanya membantu pengguna, tetapi juga menjadi mesin penggerak keuntungan bisnis. Kita masuk ke tahun 2000-an, tahun 2000 sampai 2006, ada Netflix dan YouTube. Jadi Netflix meluncurkan Cinemax, algoritma pintar yang memprediksi film sesuai preferensi penonton. Sementara itu, aplikasi YouTube yang lahir tahun 2005 langsung mengembangkan algoritma rekomendasi video setelah diakuisisi Google tahun 2006. Sejak saat itu, hiburan digital itu berubah sangat drastis, teman-teman. Kita tidak lagi hanya menonton apa yang kita pilih, tapi juga apa yang dipilihkan algoritma untuk kita. Di tahun 2010-an ada media sosial dan AI. Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi yang teman-teman gunakan memanfaatkan algoritma berbasis AI dan deep learning untuk mengatur timeline pengguna. Algoritma ini menganalisis interaksi seperti like, share, durasi nonton, agar konten yang muncul selalu bikin kita betah untuk nonton berlama-lama. Masuk tahun 2020-an dan masa depan, algoritma itu super personal. Di area big data dan AI generatif, algoritma itu bukan hanya memprediksi kebutuhan kita, tetapi juga mampu mengantisipasinya sebelum kita mencarinya. Contohnya, rekomendasi belanja atau musik sering muncul bahkan sebelum kita sadar membutuhkannya. Meski membuka peluang besar dalam efisiensi hidup, perkembangan ini juga membawa tantangan baru seperti privasi, etika, dan potensi kecanduan digital. Nah, jadi perjalanan algoritma itu bukan hanya tentang perkembangan teknologi, tapi juga tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dari sekadar metode berhitung, menjadi otak komputer, hingga kini menjadi dalang utama yang mengatur apa yang kita lihat, baca, dan tonton setiap hari. Mungkin sekian sharing dari aku, cerita sedikit tentang algoritma. Semoga teman-teman memahaminya dan semoga bermanfaat buat teman-teman. See you, dan terima kasih.